Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari yaitu Asmaul Husna Al-Hasib. Arti dari Al-Hasib adalah maha mencukupi dan maha pembuat perhitungan, bahwa Allah itu akan mencukupi segala kebutuhan dari makhluknya termasuk manusia. Dan juga Allah akan membuat perhitungan amal perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia. Kita tahu bahwa Allah yang maha mengetahui akan hamba-hambanya yang menanggung beban dari orang-orang yang bertawakal, yang membalas amal baik buruk hamba-hambanya. Jadi di sini agar kita mendapatkan balasan yang baik dari Allah, maka kita juga harus berbuat kebaikan dalam hidup. Untuk dalil Asmaul Husna Al-Hasib bisa dilihat dipelajari dalam Quran surat An-Nisa ayat 86, yang artinya, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Maksudnya di sini, jika kita itu berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas dengan kebaikan pula. Dan apabila ada orang lain yang berbuat baik pada kita, maka kita pun harus bisa membalasnya dengan kebaikan. Jangan dibalas dengan keburukan, karena apapun yang kita lakukan akan diperhitungkan oleh Allah. Untuk meneladani sifat Al-Hasib yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah meyakini bahwa hanya Allah yang memberi kecukupan dan membuat perhitungan. Kalau Allah yang memberi kecukupan, berarti kita dalam hidup itu harus bergantung kepada Allah dan tidak boleh bergantung kepada yang lain. Untuk makhluk lain yang mungkin bisa menolong kita, itu hanya sebagai perantara, namun semuanya adalah dari Allah. Yang kedua, mengevaluasi diri secara konsisten. Maksudnya konsisten ini adalah secara ajak, netap. Jadi apa yang kita lakukan itu dievaluasi, apakah ada kemunduran ataukah ada kemajuan. Apabila ada kemunduran, maka kita harus berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Apabila sudah baik, maka harus kita pertahankan dan kita tingkatkan lebih baik lagi. Untuk yang ketiga, tenang dan tentram bersama Allah. Apabila kita bisa meneladani sifat Al-Hasib, akan ada ketenangan dan ketentraman bersama Allah. Karena Allah yang mencukupi, kita bisa evaluasi diri dan Allah juga akan membuat perhitungan. Jadi kita bisa menentukan langkah yang baik. Untuk yang keempat, melakukan amal soleh semata-mata karena Allah. Nah, ini kita tahu bahwa banyak orang yang berbuat ria. Amal kebaikan itu diperlihatkan oleh orang lain dengan tujuan agar dipuji. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Jauhi sifat ria. Yang ditakutkan oleh Rasulullah itu adalah sifat ria. Karena memang dalam hati seseorang kadangkala itu masih ada sifat ingin memperlihatkan amal kebaikannya, amal ibadahnya. Tanpa kita perlihatkan, Allah pasti sudah tahu dan mencatatnya. Karena malaikat ada yang mencatat amal kita, yaitu amal baik dan amal yang buruk. Sebagai motivasi hidup, kalahkan kebiasaan buruk dan kembangkan kebiasaan